Kudus, dalam tradisi Katolik, adalah individu yang diakui oleh gereja sebagai contoh teladan dalam kehidupan iman dan kesucian. Mereka memiliki perjalanan hidup yang menginspirasi dan menunjukkan bagaimana kita dapat hidup dengan setia mengikuti Kristus. Halo sahabat Pasiarah semua, pada hari ini kita merayakan hari perayaan Santo Epifanius dari Salamis. Sejarah Santo Epifanius dari Salamis sangat menarik dan penuh inspirasi. Santo Epifanius dari Salamis memiliki peran penting dalam kehidupan gereja Katolik. Bagaimana Santo Epifanius dari Salamis mendedikasikan dirinya kepada gereja Katolik? Sekilas cerita tentang Santo Epifanius dari Salamis. Santo Epifanius dari Salamis adalah seorang tokoh penting dalam sejarah gereja Kristen awal. Lahir sekitar tahun 315 Masehi di Yudea, ia adalah seorang Yahudi yang kemudian memeluk agama Kristen sejak masa mudanya. Santo Epifanius dikenal sebagai pembela ajaran iman Kristen yang benar dan berjuang melawan berbagai ajaran sesat yang muncul pada zamannya. Setelah menjadi Kristen, Epifanius memutuskan untuk mendalami teologi dan sastra klasik di Mesir. Ia menjadi biarawan dan kemudian ditahbiskan menjadi seorang imam, kembali ke Palestina sekitar tahun 333 Masehi. Ia mendirikan sebuah biara di desa Ar, dekat tempat kelahirannya, dan melayani sebagai abbas atau pemimpin biara selama 30 tahun. Kemampuannya berbicara 5 bahasa Ibrani, Syrian, Mesir, Yunani, dan Latin membuatnya mendapat julukan Pentaglosis 5 lidah dari Santo Hieronymus. Pada tahun 365 Masehi, Epifanius diangkat menjadi uskup Salamis di Siprus dan menjabat sebagai metropolitan gereja Siprus. Selama 40 tahun melayani sebagai uskup, ia dikenang karena perjalanannya ke seluruh wilayah keuskupan untuk meneguhkan iman umat. Salah satu karya tulisnya yang paling terkenal adalah Panarion, yang berarti kotak obat. Dalam karya ini, ia membahas dan membantah lebih dari 80 jenis ajaran sesat yang dia ketahui pada zamannya. Beberapa ajaran sesat yang disebutkan dalam Panarion tidak pernah disebutkan dalam dokumen lain dari masa itu yang masih selamat sampai saat ini. Epifanius juga menulis Ancoratus yang berisi bantahannya terhadap aliran sesat Arianisme dan ajaran Origenes yang bertentangan dengan ajaran iman. Pada tahun 392 Masehi, ia menulis Enwegs and Mesures, sebuah kajian sejarah, leksikon, meteorologi, dan catatan geografis tentang Israel. Pada akhir hayatnya, pada tahun 402 Masehi, Epifanius diundang oleh Patriark Theophilus dari Alexandria untuk menghadiri sebuah sinod di Konstantinopel. Namun, ia menyadari bahwa kehadirannya hanya akan mendukung Theophilus untuk menentang Patriark Konstantinopel Yohanes Chrysostomus. Santo Epifanius meninggal pada 12 Mei tahun 403 Masehi di Laut Saat dalam perjalanan pulang dari Konstantinopel. Hari kematiannya ini kemudian diperingati sebagai hari perayaan bagi dirinya, baik dalam Gereja Katolik Roma, Gereja Ortodoks Timur, dan Gereja Ortodoks Oriental. Santo Epifanius memiliki pengaruh yang signifikan terhadap teologi Kristen, terutama melalui karya-karyanya yang membahas dan membantah ajaran sesat. Beberapa aspek pengaruhnya, antara lain: 1. Pembelaan terhadap ajaran iman Kristen. Epifanius dikenal sebagai pembela ajaran iman Kristen yang benar. Melalui khotbah-khotbah dan tulisannya, ia berhasil menegakkan ajaran iman Kristen yang benar dari serangan berbagai ajaran sesat. 2. Karya Panarion. Buku Panarion atau kotak obat adalah salah satu karya terpentingnya. Dalam buku ini, Epifanius membahas dan membantah 80 ajaran sesat yang ada hingga zamannya. Buku ini juga menyediakan informasi tentang ajaran sesat yang tidak tercatat dalam dokumen lain dari masa itu. 3. Pengaruh pada konsili gereja. Meskipun Epifanius meninggal lebih dari 1500 tahun yang lalu, pengaruhnya pada agama Kristen masih kuat hingga kini. Para uskup dalam Konsili Vatikan II, misalnya, beberapa kali mengutip pembimbing rohani seperti Epifanius untuk mendukung posisi mereka dalam doktrin dan praktik gereja. 4. Pengaruh bahasa dan kebudayaan. Kemampuannya berbicara 5 bahasa berbeda memungkinkan Epifanius untuk berkomunikasi dan mempengaruhi berbagai kelompok budaya dalam gereja Kristen. Julukan Pentaglosis menunjukkan kecakapan linguistiknya yang luar biasa. 5. Ancoratus. Dalam karyanya Ancoratus, Epifanius menyampaikan bantahan terhadap ajaran sesat Arianisme dan Origenisme
yang merupakan isu-isu teologis penting pada zamannya. 6. Enwegs and Beasures. Karyanya yang berjudul Enwegs and Beasures memberikan kajian sejarah, leksikan, meteorologi, dan catatan geografis tentang Israel, yang juga berdampak pada pemahaman teologis tentang Tanah Suci. Pengaruh Epifanius terhadap teologi Kristen tidak hanya terbatas pada masa hidupnya tetapi juga berlanjut hingga masa kini, mempengaruhi pemikiran dan praktik dalam berbagai denominasi Kristen. Demikianlah cerita perayaan Hari Orang Kudus pada hari ini. Semoga dengan perayaan ini iman kita bertambah. Amin.